Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari Paskah, di mana Tuhan telah bangkit dan sudah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Untuk itu mari saudara kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kuasa kebangkitanmu Tuhan kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami boleh datang memuji, datang menyembahmu Tuhan. Kami yakin dan percaya itulah kemurahanmu Tuhan. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudusmu Tuhan. Biarlah semua kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam hadiratmu. Kami boleh menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan Bagi-Mu Allah, bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu,
nyata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan Bagimu Tuhan. bagimu Haleluya. Mari sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup Kau kami. selamatkan Terima kasih, Yesus. hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari saja kita semua untuk menyanyikan satu nyanyian. Mari kita yang memperoleh kemenangan, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. bangkit serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari saudara lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari sekali lagi katakan. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi nyatakan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih mempersiapkan lagi hati dan pikiran kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau sujud di ujung kakinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang menjadikan kami baru Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bagimu ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari kita sama-sama katakan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Memuji nama-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku
dijadikan baru. Oh, darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan setiap kami Tuhan. Amin. Darahmu Yesus, Bebaskanku. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu yang menjadikan kami baru Tuhan. Kuasa darah-Mu yang mampu menyucikan kami dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bersama istri saya sampaikan salam kemenangan, bukan kalah. Yesus mati tidak kalah. Yesus bangkit, itu kemenangan. Kemenangan buat kita. Kemenangan buat kehidupan kita dulu yang berdosa. Saya harapkan kita semua berubah dari orang yang suka melakukan dosa. Di peringatan hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan kita ini, mari kita komitmen dengan Tuhan, berhenti untuk melakukan dosa yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar mati, bukan setengah mati, bukan pingsan, tapi benar-benar mati. Waktu ditombak untuk membuktikan dia benar-benar mati, air dan darah keluar dari tubuhnya Yesus. Air dan darah itu tanda untuk mendahului kelahiran seorang bayi. Kematian Tuhan melahirkan gereja yang kudus, bukan gereja yang tidak kudus, tapi gereja yang kudus. Ya, waktu orang-orang di dalam bait Allah itu melihat gedung yang besar, megah dari luar, megah dari dalam, megah. Mereka kagum dengan gedungnya. Mereka semua berkata, inilah kemewahan 46 tahun. Tapi Tuhan tidak kagum sebelah luarnya. Tuhan melihat di dalamnya seperti pasar. Ada pedagang-pedagang burung merpati, ada penukar-penukar uang, dan dia marah sekali. Bukankah rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun? Diambil cambuk, diusir orang-orang berdagang. Baliknya meja-meja penukar uang. Orang-orang mungkin mengatakan, boh, apa hakmu ya ngusir kami? Tapi dia bilang apa? Rombak bait Allah ini dalam tempo 3 hari. Dalam tempo 3 hari, dalam tempo 3 hari aku akan membangunkan
bait Allah yang baru. Apa kata Tuhan Yesus? Didengar mereka. Mereka katakan, ini 46 tahun kami bangun, tapi engkau berkata engkau merombak dan 3 hari membangun seperti ini. Mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Mereka tidak dikaruniai untuk mengerti. Saya mau katakan pada saudara, di hari kebangkitan Tuhan ini, tidak semua orang mendapat pengertian. Tidak semua orang menerima kasih karunia. Berbahagia saudara yang menerima kasih karunia Tuhan, untuk mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Alkitab berkata, tapi yang dimaksudkan dia bangun dalam tempo 3 hari itu, lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, dia membangun gerejanya, tubuhnya, itulah saya dan saudara. Kita ini menjadi tubuh Kristus oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan. 3 hari. Mereka tidak mengerti. Banyak kali kita kagum sebelah luar. Coba, baru-baru aja saya dalam doa saya merenungkan. Saya melihat gedung gereja yang besar, yang adalah salah satu kota. Gedung besar, dengan halaman parkir besar. Saya tanya kepada pelayan Tuhan yang ada di sana, apa sudah dimulai ibadah di sini? Oh tidak, masih streaming, masih online. Sudah berapa lama? Sejak corona. 1 tahun lebih gedung yang mewah, gedung yang megah tidak dipakai. Berapa banyak tempat-tempat gedung-gedung yang bagus, yang mewah-mewah tidak dipakai lagi untuk sementara. Termasuk tempat ibadah kita tidak dipakai. Lalu seakan-akan Tuhan berkata, ini saatnya yang aku perhatikan adalah membangun tubuhnya ini. Kita ini yang perlu dibangun. Waktu mereka bangga dengan bangunan fisik, Tuhan katakan nanti ada satu waktu tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Kita ini yang perlu dibangun menjadi tubuh Kristus, jemaat yang besar, orang-orang percaya. Yang didewasakan imannya, didewasakan kehidupan rohaninya, yang tidak tertipu oleh nabi palsu, guru palsu, rasul palsu yang menjamur di hari-hari zaman akhir ini menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Tuhan tidak suka apa yang terjadi di dalam gerejanya, apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, melayani Tuhan sambil mencintai dunia ini. Kita kelihatannya menyembah Tuhan, tapi kita ini terlalu menomorsatukan dunia dan hobi kita. Kita tidak menyembah Tuhan dengan kasih kepada Tuhan. Di hari kebangkitan Tuhan, Maria Magdalena, murid-murid mendapatkan kubur Yesus kosong.
Tidak ada Yesus di situ. Kuburnya kosong. Kubur raja-raja besar, kubur orang-orang besar seluruh dunia, masih ada tulang belulang. Kuburnya Daud, ada tulang belulang Daud di sana. Tapi kuburnya Yesus itu kosong. Itu benar-benar ia bangkit. Maut tidak bisa menahan dia. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Allah kecil. Tidak ada yang menyamai Yesus di atas bumi ini. Di bawah langit, di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali Yesus yang sudah bangkit. Dia benar-benar bangkit. Dia 100% mati. Kita dibenarkan. Coba baca Roma 3 ayat 23. Hari ini di seluruh dunia kita memperingati hari kebangkitannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sudah ditebus dengan gratis. Cuma-cuma, tidak usah bayar. Ya. Jadi jangan pikir kalau kita punya uang, kita memberi persembahan kita dalam bentuk uang, itu bisa bayar harga dosa kita. Tidak. Jangan kita pikir bahwa kalau kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, gedung, itu bisa melunasi hutang dosa kita. Tidak. Tapi Tuhan benar-benar mau menebus kita dengan harga mahal, yaitu darah untuk pengampunan dosa, supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Dan itulah sebabnya ketika mereka datang ke kuburnya kosong, tidak ada Yesus di sini. Mengapa engkau mencari dia di tempat ini? Dia tidak ada di sini. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita tidak punya pengharapan di dalam dia. Dan kita lebih-lebih akan binasa karena dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang paling malang di dunia kalau Yesus tidak bangkit. Tapi saya percaya Yesus bangkit. Orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit itulah Maria Magdalena, yang pernah dirasuk 7 roh najis, 7 roh jahat. Kemudian Maria Magdalena mengikut Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan oleh Tuhan pada waktu itu. Bersama dengan beberapa perempuan, Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya. Dan Maria melayani Tuhan dengan cinta, kasih. Dia benar-benar berubah. Dalamnya berubah. Luarnya jadi baik. Kekristenan bukan luarnya Kristen. Jadi hamba Tuhan, pendeta, bukan luarnya. Banyak sekarang orang suka dipanggil pastor. Pastor itu artinya gembala. Pastor itu, pendeta itu artinya gembala.
Apakah kita memang orang yang dipercayakan menggembalakan gerejanya? Jabatan gembala ada pada kita. Ya, belum tentu. Oke lah, tidak menjadi soal. Kalau kita sudah dipanggil pastor walaupun kita bukan gembala, mungkin kita orang dagang, mungkin kita orang yang kerja di perusahaan-perusahaan orang, mungkin kita cuma melayani, jadi pelayan-pelayan di jemaat, membantu gembala. Lalu kita dipanggil pastor, kita senang dipanggil pastor, itu baik, tidak apa-apa. Tapi tunjukkan bahwa dengan bibir kita menggembalakan banyak orang, kata Amsal. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Itu ada di kitab Amsal. Bibir orang benar ini menggembalakan. Jadi orang yang senang dipanggil pastor, seperti saya dipanggil pastor, dipanggil pendeta. Tidak tahu kenapa waktu saya sekolah masih SD sudah dipanggil pastor. Padahal saya tidak bertobat, belum bertobat. Sampai sudah SMP, SMA, menikah, kerja, enggak bertobat, belum. Tapi teman-teman sekolah suka panggil pastor sama saya, karena saya hari-harinya selalu ada di dalam gereja membantu pastor. Ya, tapi akhirnya juga memang betul-betul setelah Tuhan panggil saya bertobat dulu, lahir baru dulu, disucikan dulu hidupnya, baru dipanggil Tuhan. Itu pun tidak langsung jadi pastor, tidak langsung jadi PS, menggembalakan jemaat. Jadi pelayan-pelayan biasa, bukan pastor. Tapi kita membuktikan pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang betul-betul dengan kehidupan yang benar, suci. Akhirnya Tuhan bilang, tinggalkan semua, jadilah pastor. Pastor, pendeta. Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi dalam Matius 23, kamu itu dengan jubah panjang, luarnya nampaknya anggun, jasnya kita bagus, ya, tapi Tuhan bilang, itu aku lihat dalamnya tidak bagus. Dalamnya apa? Tulang belulang. Kamu seperti kubur, dilabur bersih luarnya, dalamnya tulang belulang. Ya, pengajaranmu bagus, tapi kamu sendiri bagaimana? Ya. Tuhan tidak senang hanya melihat luarnya. Kematian kebangkitan Tuhan senang melihat dalamnya kita. Apa sudah berubah? Apakah kita sudah menjadi anggur yang manis, dicicipi orang banyak? Itu kuasa kebangkitan Tuhan menciptakan air menjadi anggur. Coba baca dulu Yohanes 2 ayat 1. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Hari ketiga itu merupakan hari di mana kebangkitan Tuhan sesudah kematiannya. Kuasa kebangkitan Tuhan merubah air menjadi anggur di pesta nikah di Kana. Ketika
Di Kana itu mereka yang hadir termasuk ibu Yesus, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, kekurangan anggur. Mau apa engkau? Ibu, aku punya saat belum tiba. Mereka kekurangan anggur. Lalu dia bilang sama pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu dengan air sampai penuh. 6 tempayang itu tempat membasuh kaki tangan, membasuh cuci, baru masuk dalam ruangan pesta. Jadi 6 tempayang itu adalah fungsinya tempatnya air untuk membasuh kaki tangan. Setelah pelayan-pelayan itu dikatakan sama Tuhan, isilah sampai penuh dengan air. Mereka taat. Dan sesudah itu Tuhan katakan, cedok airnya, kasih minum. Saya juga heran, pelayan-pelayan itu tidak ada yang berkata, loh ini kan air untuk basuh-basuhan, kok dia kasih minum orang. Pokoknya cedok kasihlah kepada mereka pemimpin pesta, bahwa ternyata betul dicicipi tamu-tamu, air ini sudah jadi anggur yang manis. Kapan proses terjadinya di dalam itu? Orang masih pikir itu air, pelayan itu pikir masih air, sudah jadi anggur di dalamnya. Bagian dalam di mana orang tidak tahu, Tuhan tahu air itu sudah jadi anggur dengan kuasa kebangkitan. Dicicipi manis sekali. Orang memuji anggur ini, waduh, kamu simpang anggur yang berkualitas sampai hari ini. Itu tanda yang pertama, mujizat yang pertama di negeri Kana, tempat yang kecil, di pesta nikah. Di hari kebangkitan Tuhan mau mengubahkan hidup nikah kita. Tuhan mau mengubah kita supaya yang tidak ada lagi kemanisannya menjadi manis. Kalau orang sudah menikah lama, itu akan lama-lama bisa tawar cintanya. Tuhan ingin biar lama kita menikah, cinta itu masih membara. Seperti kita ikut Tuhan sudah lama, seperti kita melayani Tuhan sudah lama, tapi kita melayani dengan cinta. Dan itu dalamnya tidak ada orang yang tahu. Seperti air itu di dalam tempayang berubah, otomatis tempayangnya itu berubah fungsi. Dari tempat basuh menjadi tempat untuk minum. Yang kedua, mujizatnya adalah anak yang mau mati disembuhkan, dihidupkan. Itu mujizat kedua. Mujizat pertama perkawinan. Jadi dua ini adalah bicara keluarga. Biarlah keluarga-keluarga kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Perubahan terjadi dalam hidup kita. Di hari kebangkitan, yang mati hidup, itu suatu perubahan. Kubur tidak berisi tulang belulang, kosong. Tuhan tidak ingin melihat bahwa di dalam bait Allah itu cuma ada pasar, tempat jual beli. Tuhan tidak mau dikuasai oleh orang-orang yang berjual beli. Dia bersihkan, dia cambuk keluar. Kita berada di hari terakhir kedatangan Tuhan. Tuhan mau membersihkan gerejanya. Bukan hanya luarnya, tampilannya. Dalam. Matius 23 mengatakan orang-orang Farisi itu seperti kubur berlabur, sebelah luarnya tapi dalamnya penuh rampasan, kotor.
Mari kita di hari kebangkitan terjadi satu kuasa kebangkitan seperti hari ketiga di pesta nikah itu. Hari ketiga itu gambaran dari hari di mana Tuhan bangkit, benar-benar bangkit. Dia kasih lihat murid-muridnya, kubur saya kosong, nggak ada isi tulang belulang di dalamnya, bersih. Tuhan mau gerejanya di dalamnya sama dengan di luarnya. Bukan hanya kita senang dipanggil Pak Pendeta, Pastor, Gembala. Memang salah satu penetapan Roh Kudus dari 5 jabatan itu adalah seorang gembala. Tapi seorang gembala memperlengkapi tubuhnya untuk pembangunan tubuh Kristus yang besar di akhir zaman. Seorang gembala adalah seorang penjaga domba, pemelihara. Dia harus mendewasakan jemaat Tuhan supaya jemaat itu mengenal Tuhan dengan benar, punya pengetahuan yang benar, tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Ada banyak nabi palsu, ada banyak rasul palsu, ada banyak guru palsu. Berita mereka enak buat telinga, yang manis didengar. Tapi Tuhan ingin di hari kebangkitannya ini para gembala berfungsi mendewasakan jemaat Tuhan, memelihara. Saudara tahu waktu dia bangkit, murid-murid ketakutan. Mereka kumpul di rumah terkunci, takut. Tiba-tiba Tuhan datang, tidak ada yang buka pintu, masuk aja. Karena dia Tuhan. Yesus itu Tuhan yang benar. Allah dia, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengatakan, Shalom, damai sejahtera. Murid-muridnya kaget. Mereka sukacita. Dari takut menjadi sukacita. Tuhan bilang, Shalom, damai sejahtera. Damai. Setelah di hari kebangkitan ini, mari kita katakan damai sejahtera tinggal di tengah-tengah kita. Kristus hadir di tengah-tengah rumah tangga, nikah kita, keluarga kita, gereja Tuhan. Dan mereka senang sekali. Lalu Tuhan katakan, tunggu. Dia hembusin nafas. Terimalah Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Wow, mereka cerita, Thomas, kamu udah ada. Kita semua sudah melihat Tuhan Yesus ada bangkit. Guru kita bangkit. Allah, kalau aku tidak mencucukkan jariku pada lubang paku itu, aku tidak percaya. Lalu Thomas pada minggu berikut setelah tidak berkumpul absen. Makanya jangan suka absen. Sekarang ini memang kita tidak kumpul belum. Saya rindu sekali, rindu untuk kumpul di gedung ibadah, kumpul melihat muka-muka saudara. Tapi saya percaya, mari kita tetap setia di depan layar kaca yang kita bisa lihat bersama ibadah, benar-benar beribadah sungguh-sungguh. Mata Tuhan melihat kita. Itu yang saya tadi katakan. Ini gereja yang mau dibangun dengan pengajaran yang betul, mendewasakan. Bukan gedungnya yang Tuhan banggakan. Buktinya sekarang banyak gedung besar tidak dipakai. Ini kesempatan.
integritas kita diuji, sebelah dalam kita dicari Tuhan. Ya, akhirnya Thomas datang, hadir dia. Thomas, Tuhan datang. Thomas, lihat aku. Ayo, masukkan jarimu ke lubang saya ini, lubang paku ini. Masuk. Aduh, Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena kamu melihat, baru kamu percaya. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun dia percaya. Aku hidup. Kita bersyukur kita tidak punya Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang ada di rumah-rumah kita. Tuhan ada di mana-mana lewat Roh yang kudus. Dia mau memberikan damai sejahtera. Tuhan mau menguatkan kita. Dan pada waktu Petrus yang sudah menyangkal Tuhan, dalam keadaan sedih, waduh aku ini menyangkal. Nah, habis-habisnya dia mengakui dosanya ulang berulang. Aduh, aku ini orang tidak benar, kata Petrus. Ayo teman-teman, siapa yang mau ikut aku? Kita kembali ke profesi kita lah. Dulu kita sudah diangkat jadi penjala manusia, sekarang aku sudah menyangkal Tuhan, sudahlah. Kita jadi penjala ikan kembali ya. Tadinya sudah tinggalkan jala ikannya, tapi tidak dibakar. Perahunya juga tidak dibakar. Kalau Elisa dia bakar. Dia punya lembu-lembu itu untuk membajak, dia bakar, termasuk kayu-kayunya dibakar. Kalau perahunya Petrus tidak dibakar, jalannya juga tidak dibakar, cuma digantung, simpan. Nah, sekarang kembali lagi ke profesi lama. Kalau sudah dipanggil, tinggalkan semua, tinggalkan. Jangan kembali ke situ. Makanya jangan sembarangan mau dipanggil pastor. Ngeri saya, gembala itu. Tapi kalau saudara senang, tunjukkan bahwa saudara gembala yang baik. Menggembalakan orang dengan bibir yang benar. Kata-katamu benar. Ya. Nah, setelah Tuhan menampakkan diri beberapa kali kepada mereka, termasuk orang yang ragu-ragu berjalan ke Emmaus, Tuhan datang kepada mereka yang sedang menjala bersama Petrus. Mereka sudah lesu, mau pulang. Tiba-tiba ada orang datang menyapa, ada lauk pauk? Tidak ada. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Heran sekali mereka nurut. Dan waktu ditebarkan dapat 153 ekor ikan-ikan yang berkualitas. Tuhan mau sekarang seperti ikan-ikan jiwa-jiwa itu yang berkualitas. Jangan jadi orang Kristen tidak punya kualitas. Orang Kristen yang punya kualitas itu orang Kristen yang dalamnya dan luarnya sama, itu kualitas. Bukan basa-basi. Basa-basi itu sedikitnya tidak betul. Nah, dapat itu Petrus bilang, ya ternyata ini Tuhan. Dia telanjang, dia sudah buka bajunya. Jangan tinggalkan baju imamatmu. Kalau kau sudah melayani terus apapun. Beratnya pikulan salib, karena itulah yang Tuhan inginkan. Ikut aku pikul salib menyangkal daging.
Akhirnya Petrus naik, makan sekarang, makan, bakar semua itu ikan, ya bakar. Sesudah makan, Tuhan panggil Petrus, Simon anak Yohanes, kasihkah kau akan daku? Gembalakan domba-dombaku. 3 kali Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, kasihkah kau akan daku? Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Ini pastor, ini gembala. Bukan menggembalakan dirinya seperti kata Yehezkiel, dinikmati domba yang gemuk, wool jadi pakaian. Tidak. Gembalakan domba-dombaku dengan cinta. Ya Tuhan, aku memang cinta kepada Engkau. Tapi nadanya tidak. Ya Tuhan, aku cinta. Dia ragu-ragu. Baru saja aku menyangkal guruku, Tuhanku. Sekarang aku berani bilang aku cinta padamu. Waduh. Dia sedih sekali. Dia bilang aku cinta padamu Tuhan. Tidak apa-apa. Nanti kamu akan mengerti, tahu. Gembalakan domba-dombaku. Peliharakan mereka yang baru lahir baru, ya, yang dapat mujizat, kesembuhan fisik. Jangan lupa, kalau kau tidak gembalakan dia, maka dia nanti mati tanpa ada kehidupan rohaninya. Cuma fisiknya sembuh, luarnya, dalamnya tidak. Gembalakan, kasih makan ya domba-domba yang sudah mulai dewasa, bisa makan firman, bisa mencerna firman yang kuat, yang keras. Ya, kalau gembalakan mereka ya, awas ya kalau tidak ya. Dengan cinta ya. Termasuk gembalakan domba-domba yang sudah lama engkau gembalakan, tapi kayak kanak-kanak saja. Maunya saja. Kalau tidak dikasih mencak-mencak, nangis-nangis kayak anak kecil. Kalau tidak dituruti, merajuk, kata orang Manado, ngambek. Ya, dia apa? Tugasnya gembala itu tidak gampang, pastor. Jadilah pastor yang sungguhan. Jangan pastor di pelayanan, di depan nama, tapi sementara kita kembali ke dunia bisnis kita, kembali ke tempat kerja kita, kita bukan pastor di situ. Hilang PS-nya. Misinya sudah mulai tidak betul. Sumpah. Tidak untung, padahal sudah untung. Terpujilah Tuhan. Saya percaya menjelang datangnya Tuhan kedua kali, Tuhan akan panggil banyak gembala-gembala, penginjil, guru, rasul-rasul, nabi-nabi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk pembangunan rumah rohani, di mana mereka diajari, didewasakan, punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dibawa kepada Kristus, bukan dibawa kepada kita. Mungkin keras firman Tuhan, tapi inilah kebutuhan kita gereja. Kebutuhan pelayan Tuhan. Untuk apa kita bertahun-tahun memperingati hari kebangkitan Tuhan, tidak pernah kita berubah. Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Kita harus bangkit dari kehidupan kita yang terburuk,
kehidupan yang tidak benar, kehidupan berdosa. Inilah hari yang betul-betul di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Kita bangkit dengan satu kehidupan yang baru, yang berkenan, luar dan dalamnya sama. Luarnya sama, dalamnya. Jangan kita dikatakan kubur berlabur putih, dalamnya tulang belulang. Jadilah seperti air di dalam tempayan, diproses oleh Tuhan jadi apa? Anggur yang manis. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Mari kita akan memuliakan Tuhan. Katakan gembala manis. Gembala manis, selalu ku turun, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Gembala manis, gembala manis, selalu ku turun, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Amin. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Katakan gembala manis. Angkat tanganmu yang mau jadikan Yesus gembala yang manis. Tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Dia tidak tinggalkan murid-muridnya. Mereka ketakutan di kamar. Dia datang di situ. Dia tidak tinggalkan Thomas yang bimbang. Tidak percaya aku kalau aku belum melihat dia. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dia tidak tinggalkan dua orang murid yang ke Emmaus dalam keadaan lemah, meninggalkan Yerusalem. Dia datang di tengah-tengah dua orang ini. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, bersaksi, aku sudah melihat Tuhan, Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Maria Magdalena, saking cintanya Tuhan,
biar mayatnya saja, kasihkan aku ya. Aku tidak mati Maria, aku Tuhan yang hidup. Oh Ramayalawas, Tuhan yang hidup ada di sini, ada di rumah saudara. Tuhan Yesus, saya beritakan, Tuhan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku selalu ikut Engkau. Dia naik ke sorga, Gembala Agung, dia kasih tugas, delegasikan kepada Petrus, kasihkah kau akan gembalakan domba-dombaku. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh, meninggalkan perahu, meninggalkan ikan, meninggalkan usahanya, benar-benar jadi pastor, benar-benar jadi gembala. Di hari di mana kita peringati hari kebangkitan Tuhan, Tuhan menantang orang-orang muda. Hai orang-orang muda, tidak adakah kamu mau mencintai Tuhan, jadi gembala-gembala, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang meninggalkan segala sesuatu? Orang muda, bangkit. Kristus sudah bangkit bagi engkau. Jangan terus dunia akan lalu. Dunia hanya sementara. Dunia bukan tempat kita tinggal. Yerusalem baru, sorga itu tempat kita bersama Kristus. Dia sudah pergi menyediakan tempat yang banyak untuk kita. Tunjukkan jalan kepada orang, jalan menuju sorga. Gembala manis selalu ku turun, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Gembala yang benar, gembala yang baik akan berkata seperti Rasul Paulus katakan, bukan hartamu yang kucari, tapi dirimu, nyawamu yang akan kubawa kepada Tuhan. Bukan pemberian-pemberianmu. Itu gembala yang baik. Tidak menginginkan pemberian-pemberian, tidak menginginkan uangnya, hartanya, tapi aku inginkan jiwamu. Jiwamu itu yang kubawa kepada Tuhan, Gembala Agung. Kita akan nyanyi satu kali. Kita persiapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Manis selalu ku turun, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah
kita persiapkan roti dan anggur. Di tangan kanan kita akan pegang roti hosti ini, dan di tangan kiri kita akan persiapkan untuk memegang cawan anggur. Jangan makan tanpa memeriksa kehidupan kita. Jangan ada marah, perselisihan, jangan ada dosa, jangan menyimpan dosa tanpa mengakui. Mari kita mengakui kita makan tubuh dan darah Tuhan. Angkat itu roti lebih tinggi dari kepalamu. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau saudara katakan ya, amin, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan minum sekarang dari cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Kita persiapkan cawan kita. Kita akan menikmati persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong kita semua, lebih kita mengerti untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik. Ya, mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala. Sesudah makan diambilnya cawan lalu berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang." Apa saudara percaya cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara mengatakan amin, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita menikmati kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Mari kita lakukan. Tuhan panggil kita di tengah-tengah suasana pesta kematian dan kebangkitan. Tuhan panggil kita untuk datang menyerahkan hidup kepada-Nya. Kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan menarik kita. Kasih Tuhan. Saya percaya di antara saudara ada yang sudah lama meninggalkan cinta Tuhan. Ada yang sudah kasihnya dingin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Siapa yang mau datang kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih Tuhan? Kembali kepada kasih Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula, melayani dengan cinta kepada Tuhan, datang kepada kasih Tuhan yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan kasih-Nya.
sudah sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu. Amin. Sebab keagungan kasih ilahi. Siapa yang mau datang kepada kasih Tuhan di hari istimewa, di hari kita peringati hari kematian kebangkitannya? Datang kepada Tuhan, angkat tanganmu. Aku ini Tuhan, aku ini, aku seperti Thomas, aku tidak percaya. Aku seperti murid-murid takut. Aku seperti dua murid yang ke Emmaus, berjalan turun, tinggalkan Yerusalem, tinggalkan persekutuan, kembali kepada persekutuan dengan Allah. Jiwaku merindu sebab keagungan kasih ilahi. Oh rabaya rabasakala rabaya rabasakala rabaya kasih ilahi. Kembali pada Tuhan. Ada panggilan di hari kebangkitan ini. Kembali pada Tuhan, kembali pada kasih mula-mula. Ada panggilan bagi orang-orang muda. Hidup masa mudamu, hiduplah bagi Tuhan. Bangkit, cintailah Tuhan, bukan cinta dunia ini. Gembalakan domba-dombaku yang begitu banyak berserak-serak. Terima kasih Tuhan, yang lama tidak bersekutu lagi, yang lama sudah tinggalkan penggembalaan. Kembalilah pada hari ini. Tuhan memanggil engkau kembali kepada Gembala Agung. Jangan tidak percaya, percayalah Thomas. Aku ini yang hidup, kata Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa, untuk perjamuan suci. Kami dibaharui, hidup kami dibaharui, pelayanan kami dibaharui. Jadilah pastor yang sesungguhnya, jadilah gembala-gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segala kepujian bagi Engkau Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang indah ini, di hari yang baik, di hari kita memperingati hari korban Kristus dan hari kebangkitannya. Bersama istri, saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat dimanapun Anda berada, kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang sempat mengikuti dan bersama dalam ibadah hari kebangkitan Tuhan ini. Bersama istri saya sampaikan, selamat memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita, dan akan menyatakan kasih-Nya lebih lagi pada hari kedatangannya yang kedua kali. Kiranya berkat Tuhan tidak hanya hari ini, tapi sampai Maranatha, Tuhan datang kembali.
Mari kita akhiri ibadah hari ini. Kita menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ini anugerah yang terindah buat kami. Kami tidak mau seperti Thomas. Kami tidak mau katakan nanti aku lihat dulu baru aku percaya. Aku percaya Tuhan telah melakukan yang terbaik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersama kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang menikmati perpanjangan umur. Sungguh hidup ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersama akan mendoakan saudara-saudara yang menikmati perpanjangan umur 19 Maret. Itulah anak Tania Sariowan. 28 Maret Christian Samson. 29 Maret Bapak Lim Siantoang. Tanggal 1 April itulah Graciela Patras. Tanggal 2 April Priscilia Pelealu. Tanggal 3 April Rebecca Indriawan. Tanggal 4 April Willy Lukita. Ini menantu saya yang hari ini usianya genap 50 tahun. Dan yang terakhir saya sebutkan, tanggal 1 April itu juga merupakan hari di mana saya lahir di dunia ini. Dan kini dengan usia yang lanjut, sudah di atas 70 tahun, Tuhan masih memberi anugerah pada saya. Bisa jadi pelayan Tuhan. Biarlah saya mencintai Tuhan. Mencintai dari hati yang paling dalam. Dan mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bersama kami mensyukuri anugerah-Mu. Untuk Tania Sariowan Christian Samson, untuk Bapak Lim Siantoang, untuk Graciela Patras, Priscilia Pelealu, Rebecca Indriawan, dan Willy Lukita. Dan yang terakhir, doakan saya. Saya juga lahir di tanggal 1 April. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Umur yang ada ini dimanfaatkan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing. Anugerah Tuhan yang melimpah, berkat Tuhan yang luar biasa mengalir di kehidupan kita semua. Terutama orang-orang yang menikmati perpanjangan umur. Bahkan semua jemaat dimanapun, mari kita angkat tangan kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk hidup ini, untuk hari di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan kebangkitan. Terima
Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi bersama istri saya sampaikan selamat memperingati kematian kebangkitan Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.